Pembahasan struktur dan fungsi sel ditanyakan pada soal mengapa nukleolus disebut organel yang tidak tetap. Dijawab, pembahasan mengenai nukleus. Nukleus merupakan salah satu yang termasuk dalam organel sel, menjadi organel sel yang paling penting pada bagian sel, dikarenakan nukleus ini memiliki fungsi yaitu mengatur seluruh aktivitas sel. Kemudian nukleus ini memiliki komponen-komponen yang penting. Yang pertama yaitu nukleolus. Nukleolus atau anak inti memiliki fungsi yaitu membentuk RNA yang akan menyusun ribosom. Jadi nantinya RNA yang dihasilkan dari nukleolus ini akan menyusun organel yang lain yaitu ribosom. Kemudian komponen terpenting yang kedua dalam nukleus yaitu nukleoplasma. Nukleoplasma atau cairan kental memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada nukleus. Kemudian ketiga yaitu karioteka. Karioteka merupakan komponen penting juga yang letaknya di paling luar dari nukleus. Fungsinya sebagai tempat pertukaran zat dari sitoplasma. Kemudian yang keempat yaitu kromosom atau benang-benang halus. Terdiri dari dua suku kata yaitu kroma artinya warna dan soma artinya benang-benang halus. Berfungsi sebagai membentuk DNA. Komponen-komponen penting ini saling bekerja sama sampai akhirnya nukleus bisa menjalankan fungsinya yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik. Yang ketiga sebagai pusat sintesis asam nukleat, DNA dan RNA. Yang keempat mengontrol pertumbuhan sel, dan yang kelima yaitu tempat penyimpan protein. Nukleus atau anak inti ini merupakan salah satu komponen utama dari inti rantai RNA dan DNA yang bersama dengan komponen lainnya membentuk komponen struktural. Komponen utama nukleolus adalah asam ribonukleat, asam deoksiribonukleat, dan protein. Maka kembali lagi ke pertanyaan yaitu mengapa nukleolus disebut organel yang tidak tetap? Maka jawabannya ialah dikarenakan nukleolus ini merupakan organel yang dapat menghilang setelah selesainya proses transkripsi dan nantinya akan dapat terbentuk lagi saat proses transkripsi kembali dimulai. Maka ini merupakan suatu kesimpulan dan jawaban akhir.